Pak Alo, selamat siang. Jadi saya dengar bahwa Pak Alo dosen di Unimor. Ya, dan sekarang sedikit gambaran tentang latar belakang studi Pak Alo di bidang pertanian. Oke, saya S1-nya di Unimor, itu agronomi. S2-nya di IPB Bogor, itu disiplin ilmunya adalah fitopatologi atau penyakit tanaman. Oke. Jadi sekarang begini, itu usulan kami dari awam ini, bagaimana mengarahkan mahasiswa-mahasiswi khusus untuk lingkungan hidup di gedung-gedung, misalnya gedung sekolah, gedung-gedung perkantoran atau gereja, rumah-rumah ibadat, itu yang ada sementara ada tren ini, itu pohon sepe atau flamboyan. Itu menjadi hiasan, pelindung, dan kemudian itu juga menjadi satu daya tarik. Bagaimana menurut pikiran Pak Alo sebagai seorang yang mempunyai pengalaman di bidang pertanian, tetapi ini khusus lingkungan hidup? Lingkungan hidup perlu menjadi perhatian serius dari kita, karena semakin hari lingkungan hidup semakin rusak karena akibat perlakuan manusia. Untuk itu menjadi perhatian serius bagi anak-anak muda untuk memberikan penghijauan atau penanaman bagi tanah-tanah yang kosong yang butuh perlindungan perlindungan, itu membudidayakan tanaman seperti sepe tadi, dan itu juga tanaman yang sudah sesuai dengan dia tanaman yang asli NTT atau Timor yang perlu kita budidayakan untuk memberikan penghijauan bagi tanah kita ini. Oke, jadi itu artinya untuk keindahan. Sekarang Pak Alo, kami orang awam ini lihat itu di sekolah-sekolah itu, contoh dulu di sekolah ya, itu pohon nangka, mangga, buah-buahan itu. Dan itu kan kita dari dulu, Pak Alo kan dulu di seminari ya. Di seminari Lalian itu kan ada macam pohon buah-buahan dan apa segala macam. Ya, tentu sebagai siswa waktu itu ada kenakalan-kenakalan mencuri buah atau apa, itu kenakalan. Tetapi maksud saya begini, bagaimana supaya kita menyadarkan masyarakat ini, sekolah itu memang pelestarian lingkungan itu dengan tanaman buah-buahan. Nangka bisa tumbuh toh, mangga, dan kemudian ada buah-buahan yang lain lagi apa segala macam. Itu menurut Pak Alo bagaimana supaya usulan untuk kami? Itu menjadi satu kebiasaan buat kita, terutama terhadap siswa-siswa SD, untuk setiap orang menanam satu pohon di lingkungan sekolah. Dan yang pertama menggunakan atau memanfaatkan tanaman-tanaman yang asli kita, seperti tadi Bapak katakan, nangka dan sebagainya, itu mangga, jeruk atau kelapa. Itu dibudidayakan satu orang satu pohon, ditanam di lingkungan sekolah, dan dia bertanggung jawab mulai dari awal sampai kalau katakan 6 tahun itu sudah tumbuh dan besar. Itu. Jadi Pak Alo sebagai seorang ilmuwan di bidang pertanian ini, jadi di dalam grup ini, di dalam segala macam komunikasi yang lain itu pemerintah, jadi dinas pendidikan itu, baik yang untuk SD SMP yang di kabupaten kota dan juga untuk SMA di provinsi ini, Pak Alo punya pikiran ini dan kami punya percakapan ini harus menjadi perhatian. Kita jangan hanya propaganda buku saja, tetapi lingkungan hidup. Bagaimana anak-anak itu menata mulai dari sayur-sayuran sampai kepada jadi tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang. Itu Pak Alo, itu kira-kira dari universitas bagaimana bisa ada satu program umum? Sampai ke tingkat itu belum, tetapi ini pemikiran secara pribadi bahwa coba ekstrakurikuler untuk anak SD atau SMP adalah bertani secara organik. Itu masukkan dalam, kalau kita ekstrakurikuler, kalau di tingkat SD SMP apa seperti itu atau SMA, itu masukkan pertanian organik sebagai salah satu mata pelajaran ekstrakurikuler. Itu yang saya tawarkan, sehingga siswa sejak dini sudah tahu cara menanam dan
dan harus dihantar sampai ia pasarkan. Jadi wirausaha di dirinya sudah berkembang atau sudah tertanam sejak dia SD. Oke. Ya. Jadi terima kasih, ini pikiran yang baik.